Halo teman-teman dimanapun berada yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian TKD Tes BUMN tahun 2022 ini. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan memberikan soal dan juga pembahasannya untuk soal wacana dalam TKD. Saya sertai cara cepat dan trik jitu mengerjakan teks yang bacaannya begitu banyak dengan cara mudah. Sebelum masuk ke soal dan juga pembahasan di bagian 3 ini, kiranya teman-teman berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini. Kita lanjut ke soal 21. Soal wacana yang pertama adalah menentukan kalimat utama. Cara manualnya kita baca seluruhnya dan kita cari inti kalimat ini. Banyak teman-teman yang mengerjakan seperti itu, tapi itu adalah teknik yang salah. Caranya apa? Kita baca kalimat terakhirnya dan juga kalimat pertamanya saja, jangan dibaca semuanya. Kemudian kita tentukan mana kalimat utama melalui kita seleksi dulu yang bukan kalimat utama. Cara Kelas Kata mengerjakan, saya baca kalimat terakhir. Apakah itu ada kata rujukan? Tidak. Kalau ada berarti itu pasti bukan kalimat utama. Dan otomatis tanpa perlu membaca kalimat pertamanya, otomatis kalimat utamanya ada di depan. Di sini ada diksi saat itu. Saat itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi artinya ini merujuk atau mendukung, menjelaskan. Sedangkan kalimat utama itu tidak bisa seperti itu. Kalimat utama harus berdiri sendiri, tidak menjadi penjelas dari kalimat sebelumnya. Jelas, kalimat terakhir ini bukan kalimat utama. Otomatis kalimat ini yang pertama ini menjadi kalimat utama. Ya, kita tinggal menentukan jawabannya yang mana. Karena kalau yang ditanyakan kalimat utama itu harus sama persis di dalam teks. Tidak boleh kita membuat kalimat sendiri. Berbeda dengan soal ide pokok ataupun gagasan utama. Nanti beda ya. Musim kompetisi 2017-2018 belum juga berakhir. Di sini berarti jawabannya adalah yang A. Jadi kalau yang ditanyakan kalimat utama itu harus sama persis. Kita lihat baca kalimat terakhirnya. Apakah ada kata rujukan yang artinya itu kalimat penjelas atau tidak? Kalau iya berarti otomatis kalimat utamanya ada di awal paragraf. Atau yang disebut juga dengan paragraf deduktif. Kita lanjut ke soal 22. Jangan lupa simpan terlebih dahulu. Soal ke-22 tes wacana kita mencari ide pokok. Ide pokok itu bisa disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi yang ditanyakan ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama itu adalah konsep yang sama. Trik cepatnya, trik dari Kelas Kata, ide pokok itu ada di kalimat utama. Ya. Kalimat utama tadi tekniknya bagaimana? Kita baca kalimat terakhirnya, ada kata rujukan tidak? Oh ada di sini, buah tersebut. Tersebut ini menjelaskan buah sebelumnya, yaitu buah pare. Otomatis ini tidak menjadi kalimat utama, artinya ini adalah kalimat utamanya, yang kalimat pertama. Tinggal kita sesuaikan A, B, C, D, ataukah E yang sesuai dengan pernyataan yang ini. Saya baca dulu. Dari uji praklinik maupun klinik dapat disimpulkan bahwa pare sangat berpeluang dijadikan sumber fitofarmaka anti diabetes. A. Hasil uji praklinik jelas salah karena di sini juga ada uji kliniknya. B. Pare menurunkan kadar glukosa, tidak ada kadar glukosa di situ. Pare sangat berpeluang dijadikan sumber fitofarmaka anti diabetes. Ini sesuai. Yang D. Penelitian pare sebagai anti diabetes diawali dengan pembuktian. Ini kurang sesuai. Yang E. Ekstrak air buah pare menurunkan kadar glukosa. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jangan klik ragu-ragu, langsung saja simpan dan menuju soal berikutnya. Soal ke-23 masih ide pokok. Kita lihat kalimat terakhirnya. Pekerja yang mengalami cacat kerja akan dievaluasi serta ditetapkan tingkat kecelakaannya. Di sini berarti merujuk kata rujukan sebelum penerima jam sostek. Kan di sini berarti yang dimaksud adalah pekerja ini, jadi bukan kalimat utama. Kalimat utamanya pasti di awal. Pada hakikatnya pekerja adalah aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan. Aset perusahaan di sini perlindungan inti dari kalimatnya. A. Keselamatan jelas tidak. B. Program keselamatan juga tidak.
Pekerja adalah aset perusahaan yang perlu perlindungan. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Tak usah ragu, simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Masih soal ide pokok, tapi ini bacaannya lebih banyak. Seringkali nanti munculnya seperti ini, mungkin malah semua ide pokok seperti ini munculnya, bacaannya banyak sekali. Itu sudah membuat kita muak terlebih dahulu, bahkan tulisannya bisa lebih kecil dari ini. Tetapi kita perlu trik dan strategi untuk menghadapi soal ini. Ide pokok paragraf kedua, abaikan, fokus di sini. Kita lihat kalimat terakhirnya, pendeknya semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi. Ini dalam yang pertama, dalam kata-kata yang dinamis dia di sini dimaksud berarti rujukan ya, berarti mungkin ini menjelaskan dari kalimat atau paragraf yang ada di atasnya. Jelas ini bukan kalimat utama, dan yang membuat saya yakin ini bukan kalimat utama, ini adalah ini, ada pendeknya, itu adalah bentuk membuat simpulan di akhir paragraf. Ya, jadi kalau rekan-rekan menemukan sebuah paragraf, ada simpulan di akhirnya, itu artinya kalimat utamanya ada di akhir. Ya, misalkan jadi titik. Nah, oleh sebab itu titik. Nah, itu namanya rujukan, tetapi bukan rujukan dalam hal itu, tapi itu adalah teknik untuk membuat simpulan yang ditaruh di akhir paragraf. Jadi pendeknya semakin besar jurang antara kelas. Jadi yang dibahas adalah kelas ya. Jurang antara kelas itu artinya perbedaan. Revolusi hadir karena ada pertentangan, tidak. Jurang revolusi kian menipis, juga tidak. Revolusi muncul karena ada masalah, tidak. Penyebab munculnya revolusi itu ada di kalimat paragraf utama. Perbedaan kelas yang mencolok ya. Jawabannya adalah yang E ini ya. Kita simpan dan lanjut soal berikutnya. Soal ke-25 itu tes wacana yang materinya adalah membuat simpulan. Teman-teman, soal membuat simpulan akan menjadi sangat sulit jika dilakukan dengan cara konvensional. Dengan membaca seluruh teks baru dicari jawabannya, itu cara konvensional, dan tentunya hampir pasti itu akan menghabiskan waktu. Karena soal TKD itu dibuat dengan adanya strategi supaya secara sederhana soalnya banyak, tetapi itu ada tekniknya supaya bisa mengerjakan soal dengan cepat. Begitu juga dengan soal yang angka seperti soal matematika dan juga cerita, itu ada teknik cepatnya. Dan kali ini kelas kata akan memberikan teknik cepat membuat simpulan. Ini di video lain saya itu juga sudah membahas tentang teknik cepat membuat simpulan. Nanti teman-teman bisa menonton itu. Tekniknya seperti ini, kita cari kalimat utamanya. Jadi kalimat utama itu sangat penting. Akhir-akhir ini berarti rujukan jelas bukan kalimat utama. Walaupun dianggap sebagai gulma, enceng gondok mempunyai banyak manfaat. Ini ketemu ya kalimat utamanya. Manfaat enceng gondok. Nah, ketika sudah ketemu kalimat utama, kita buat pertanyaan dari kalimat utama. Enceng gondok juga mempunyai manfaat. Kemudian kita buat pertanyaan, apa manfaat enceng gondok? Kita sudah buat pertanyaan, baru kita cari jawaban atas pertanyaan yang kita buat dari A, B, C, dan E. Enceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Jelas ya jawabannya ini. Tinggal kita kalau tidak yakin kita sesuaikan dengan yang ada di teks ini, tapi kita bacanya secara cepat. Enceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi, padahal di situ ada mebel. Rotan semakin ini juga tidak. Enceng gondok ini dibuat tas, sandal, keranjang ini tidak karena ada mebel juga. Enceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri juga tidak. Dan pasti jawabannya adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Teknik membuat simpulan, saya ulangi, temukan kalimat utamanya, buat pertanyaan dari kalimat utama, cari jawabannya yang ada di pilihannya. Kalau ragu, disesuaikan dengan teksnya dengan cara membaca cepat. Itu salah satu tekniknya ya. Ada 4 teknik membuat simpulan, itu bergantung jenis paragrafnya. Silahkan tonton video kelas kata yang lainnya. Soal ke-26 masih berkaitan dengan simpulan, itu adalah simpulannya ini ya. Kalimat manakah yang merupakan simpulan dari teks di atas? Kita baca kalimat terakhir, di sini ada kata ketiga. Ketiga itu berarti lanjutan dari sebelumnya, kedua, ketiga. Jelas ini bukan menjadi kalimat utama, kalimat utamanya ada di nomor 1. Kita harus mewaspadai adanya bentuk peperangan asimetris, mewaspadai
bentuk peperangan dan asimetris. Ya, kita centang kata-kata utama di dalam kalimat itu, baru kita cari simpulannya. Kita buat pertanyaan dulu. Berarti pertanyaannya berkaitan dengan kenapa perlu diwaspadai atau bentuk peperangan asimetris. Mungkin itu pertanyaannya. Kita lihat yang A. Kita harus mewaspadai bentuk peperangan asimetris yang polanya dapat dikenali melalui 3 tahap. Ini jelas ya, waspadai, polanya ada 3 tahap. Kita lihat yang B, segala aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh perang asimetris. Ini tidak ada jawaban di pilihan ini. Yang C, 3 tahapan untuk mengetahui apakah ini juga terlalu sederhana, hanya 3 tahapan saja, tidak dibahas tentang waspadainya. Yang D, Indonesia jelas salah karena di sini tidak ada kata Indonesia sama sekali. Yang E, daya hancur yang lebih dahsyat dari perang asimetris, ini tidak juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pertanyaannya tadi berkaitan dengan kenapa perlu diwaspadai dan bentuk peperangan asimetris itu seperti apa. Ternyata jawaban yang paling menjawab atas pertanyaan yang sudah dibuat ada di pilihan A. Simpan, jangan ragu-ragu, dan lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27 masih wacana dengan soalnya adalah simpulan. Ini adalah soal paling mudah ketika teman-teman nanti ketika ujian menemukan soal seperti ini langsung bisa dijawab hanya membutuhkan waktu 3-5 detik saja. Baca kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah kalimat rujukan, tapi ini ada konjungsi antar kalimat. Itu artinya di sini adalah teknik membuat simpulan supaya simpulannya ada di akhir paragraf. Jadi ini adalah kalimat simpulan. Memang ada beberapa paragraf yang kalimat simpulannya itu tertuang secara langsung dan itu pasti di akhir paragraf. Kita harus menjaga kebersihan. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini juga tidak. Kita harus menjaga kebersihan. Cukup sampai di sini saja karena di sini adalah pelengkap untuk memenuhi agar sesuai dengan teks. Jadi otomatis jawabannya adalah yang E. Soal wacana berikutnya adalah menentukan judul. Itu tekniknya seperti ini. Memang membuat judul itu kita butuh membaca semuanya, tetapi kita harus membaca cepatnya. Nah, teknik saya itu adalah membaca dengan cepat. Kita temukan kita temukan kata kuncinya di kalimat utama. Ini kalimat utama. Di masa kini pendidikan, berarti ini pendidikan, computer based test atau CBT. Kemudian di sini ada simpulan juga, itulah salah satu upaya pengembangan. Berarti ada pendidikan, pengembangan, dan juga CBT. Pengembangan teknologi ini tidak ada pendidikannya. Kebermanfaatan CBT dalam bidang teknologi tidak, karena di sini juga masih berkaitan dengan Indonesia. Pentingnya CBT dalam pendidikan Indonesia. Ini di sini ada perkembangan di sini ya, pentingnya perkembangan. Jadi jawabannya adalah yang D, CBT pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Dan ini lebih menarik ya, lebih menimbulkan pertanyaan. Judul itu seperti itu. Harus mewakili seluruh isi ini dan juga membuat pembaca itu merasa penasaran. Nah, CBT pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Jadi soal ke-28 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-29 tes wacana untuk soalnya pernyataan yang sesuai. Itu nanti akan muncul pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang tidak sesuai. Itu bergantung si pembuat soalnya akan menaruh di pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang tidak sesuai. Tapi konsepnya sama. Soal ini tidak seperti dengan soal-soal misalkan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan simpulan. Soal ini agak sulit karena kita harus membaca seluruh teks. Ya, tapi teknik yang saya miliki, kita setelah baca pertanyaan ini, pernyataan ini, kemudian kita analisis, kita baca jawaban ini. Ya, biasanya kita ambil yang paling luas. Kalau tidak paling luas, tinggal kita sudah baca pilihannya, baru kita baca ini secara cepat. Ya, karena kita perlu memiliki gambaran atas pilihan soalnya, pilihan jawabannya terlebih dahulu. Baru kita melakukan baca. Tapi kalau baca dulu tanpa tahu ini, tanpa membaca pilihannya, kita membacanya hanya sekadar menemukan informasi. Jadi tidak tahu apa informasi yang kita cari. Mangrove dapat mencegah abrasi. Di sini tidak ada kata abrasi. Jadi kita lihat kata kuncinya ya. Mangrove memiliki banyak manfaat. Di sini padahal di sini ada kata 3 fungsi utama. Di sini kok banyak. Jadi menurut saya kurang sesuai. Yang C, mangrove dapat merangkap sisa-sisa bahan organik. Ini juga tidak. Mangrove dapat menjadi habitat organisme biota laut. Ini iya.
Mangrove dapat mencegah kerusakan ekosistem laut. Di sini tidak ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu teman-teman. Jadi dibaca pilihannya dulu baru melakukan tindakan membaca teks. Membaca cepat. Ya, jadi biasakan nanti kalau teman-teman misalkan minggu depan ujian H-3 atau H-2 gitu, biasakan membacakan soal itu, membaca soal di layar komputer supaya ketika nanti mengerjakan itu sudah terbiasa, matanya sudah terbiasa untuk melihat soal atau teks yang ada di layar komputer milik teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 30. Soal ke-30 sekaligus soal terakhir dalam video ini, kita cari berdasarkan paragraf 1 pernyataan mana yang benar. Abaikan. Kita lihat kata kuncinya. Kita baca ini dulu. Persaingan makanan di Indonesia yang berkembang pesat, ini makanan, sedangkan di sini yang dimaksud adalah makanan instan. Jadi tidak sesuai. Makanan yang lezat memiliki harga yang tidak terjangkau, ini jelas salah. Makanan cepat saji berkembang pesat di Indonesia. Makanan cepat saji berkembang di Indonesia. Ini ada semua ya di dalam paragraf ini. Jadi mungkin ini sesuai. Kita lihat yang di makanan cepat saji mengandung kontroversi. Ini juga tidak. Makan makanan cepat saji berdampak buruk bagi tubuh. Ini juga tidak karena ini ada di paragraf ketiga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Makanan cepat saji berkembang pesat di Indonesia. Karena semua kata, beberapa kata yang ada di kalimat ini banyak muncul di paragraf pertama. Jadi teknik saya mengerjakan itu seperti itu. Teman-teman bisa melatih mengerjakan soal melalui layar YouTube ini. Jadi bisa di stop, dikerjakan terlebih dahulu sambil membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan soal yang dikerjakan secara daring. Doa terbaik bagi teman-teman yang mengikuti seleksi BUMN tahun ini dapat menjadi yang terbaik dan hingga menjadi keluarga besar BUMN di Indonesia. Terima kasih dan salam kelas kata.